Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Nora TV yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kita sudah tahu bahwa sebelum ayat ini ada dua ayat yang membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang kafir atau orang-orang ahli kitab dengan dua hal, yakni yang pertama dengan kekufurannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Yang kedua dengan misi mereka yang tidak benar dengan firman Allah yang berbunyi qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwaja. Tentu ini merupakan isyarat bagi kita bahwa sejak dulu ahli kitab ini memang mempunyai misi besar, yaitu menghalang-halangi orang Islam, menghalang-halangi orang-orang yang beriman kepada Allah agar jauh dari jalan Allah yang sebenarnya. Lalu kemudian ketika ayat yang selanjutnya beralih kepada orang mukmin, khitabnya langsung, perintahnya langsung kepada orang-orang yang beriman. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Situ Allah memerintahkan kepada kita agar kita selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenar-benar takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ayat berikutnya menyatakan perintah yang kedua yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang mukmin, sebagai orang yang beriman kepada Allah, yaitu berdakwah ilal khair, yakni amar ma'ruf nahi munkar. Dengan firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat ini menyatakan bahwa kita harus berusaha berdakwah, mengajak orang lain amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang lain atas segala hal-hal yang baik, mengajak orang lain agar berbuat baik, agar menghindari hal-hal yang tidak benar menurut agama Islam. Para pemirsa Nora TV yang berbahagia, bagaimana dengan era digital saat ini? Sebab kita banyak tahu tentang kemungkaran-kemungkaran yang sengaja mereka sebarluaskan, yang sengaja orang-orang yang tidak beriman kepada Allah menyebarluaskan kemungkaran-kemungkaran tersebut melalui media-media yang kita miliki seperti WA atau WhatsApp, Instagram, FB, Telegram dan lain sebagainya. Maka ini masuk pada bab ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Media yang sekiranya suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan menggunakan media itu sendiri, maka menggunakan media hukumnya wajib. Sebab kita tidak bisa menyeimbangi kemungkaran-kemungkaran yang sengaja disebarluaskan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah kecuali dengan menggunakan media itu sendiri. Maka hukum menggunakan media seperti WhatsApp, seperti Telegram, Instagram, FB dan sebagainya itu wajib hukumnya, sebagaimana kita juga wajib amar ma'ruf
nahi mungkar. Kita bisa merujuk kepada sejarah. Banyak sejarah mengatakan pada waktu dulu ulama-ulama kita dalam rangka mengusir penjajah, tidak sedikit para santri dari beliau yang menggunakan senjata-senjata mereka, produk-produk Yahudi, produk-produk penjajah digunakan untuk mengusir penjajah itu sendiri. Nah, ini merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita, dan kita yakin bahwa mereka lebih alim dari kita, mereka lebih tahu dari kita. Andaikan menggunakan senjata para penjajah hukumnya haram, maka tentu para ulama dulu tidak akan memberi izin atau akan melarang pada santri-santrinya untuk menggunakan senjata produk penjajah untuk mengusir penjajah itu sendiri. Nah, dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa kita menggunakan media WhatsApp sebagai sarana dakwah kita, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, hukumnya adalah wajib. Nah, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية نهضة